Ya, jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Spesial hari ini bersama Dr. Handrawan, dokter senior kita dan juga pujangga kita tentunya. Ya, pada topik ini kita akan membahas seputar 8 hal yang penting Anda ketahui tentang kanker bagian kedua. 8 hal. Jadi 4-nya di sesi sebelumnya sudah kita kupas ya. Nanti akan kita coba review lagi apa aja. Nah, tentu bersama Dr. Handrawan dan juga Bung Hasan. Ya, silakan Bung Hasan. Baik, 8 hal penting tentang kanker. Tadi di part pertama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak sempat memantau, kita coba bedah sekali lagi Bung Made ya. Yang pertama, hal penting yang pertama adalah bedanya kanker dengan tumor. Ini termasuk Anda perlu tahu ya Bapak Ibu ya. Jangan semua tonjolan dibilang kanker. Betul ya. Jadi ini cuma ada kejeduk, bedanya. oh kanker. Nggak bisa juga. Benjolan di muka, jerawat. Kanker nggak boleh. Jerawat ya. Ya, jerawat. Ya. Oke. Yang kedua apa Bung Made? Yang kedua tadi adalah dapatkah kanker dicegah? Ternyata dapat. Bisa. Ya, bisa, tapi tentu dengan usaha. Mulai dari makanan harus dipantau, juga masalah lingkungan, polusi tentunya, dan juga masalah perilaku seks. Ini buat orang-orang tua nih ya, hati-hati, perilaku seks harus benar-benar dijaga. Kenapa Bu? Emang orang tua masih orang tua kiwik gitu Bung. Orang tua maksudnya yang sudah berkeluarga. Oh iya. Karena kata dokter kanker itu muncul ketika usia sudah agak-agak lanjut Bu. Oh gitu ya. Okay. Usia muda juga banyak yang terkena kanker. Juga, ya? Tergantung kankernya Bung ya. Baik. Nomor 3. Kanker dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Masalah kekebalan tubuh nih. Jadi daya tahan tubuh juga harus tetap dijaga dengan baik. Harus banyak minum jamu ini Bung ya. Betul. Biar nggak gampang sakit, nggak mudah terkena terkena bibit-bibit penyakit. Ya karena daya tahan tubuh itu juga nggak bisa instan Bung. Nggak bisa hari ini minum ini langsung harus dibangun. Dengan jamu tetes kita ini akan mensuplai komponen-komponen pembentuk daya tahan tubuh yang karena di situ banyak antioksidan antiinflamasi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang keempat tadi adalah masalah diet. Saya ingatnya tadi brokoli aja tuh. Brokoli gitu. Nanti saya di rumah nanti besok pagi saya akan beli brokoli. Sebenarnya tapi mahal Bu. Baik, diet ini penting ya. Baik, lanjut lagi kita Dok. Ya. Kita akan lanjutkan ke poin ke-6. 5. Kelima ya. Loncat aja Bung Hasan. Kebanyakan makanan pencetus. Hal penting seputar kanker. Yang kelimanya apa nih, Dokter? Kelima ya balik lagi ya. Jadi sebetulnya sekarang mungkin 1-2 tahun terakhir setelah mendapat Nobel dokter dari Amerika dan Jepang itu berdua dapat Nobel bagaimana kanker dilawan dengan kekebalan tubuh. Jadi itu makanya sekarang penyelesaiannya tidak lagi pakai kemoterapi. Karena kemoterapi itu jadi jenis kanker tertentu itu harus dengan kemo, itu merusak rambut, dan banyak sekali efek sampingnya. Jadi sekali lagi kanker diobati pertama, kalau dia masih bisa dipotong. Artinya dibuang. Nah setelah dipotong harus disinar, radioterapi. Setelah disinar mungkin harus pakai obat kimia, yaitu kemoterapi. Jadi tergantung jenis kankernya, tergantung stadiumnya, apakah masih mungkin dipotong. Ketika kanker sudah stadium menjalar, sudah metastasis, itu tidak mungkin dipotong lagi. Jadi artinya cuma mengandalkan penyinaran, radioterapi, atau obat kimia, yaitu kemoterapi. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara yang mungkin ada riwayat ya, saya belum sebutkan. Jadi kalau bapak, ibu, kakek, nenek, saudara kandung ada yang kanker, kemungkinan kita juga membawa bibit itu. Jadi lebih waspada lagi karena kita termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk kena kanker. Nah itu harus waspada. Setiap ada perubahan, pertama ada benjolan, kedua ada keluar darah dari liang dubur yang sebetulnya bukan wasir, ketiga ibu-ibu ada keluar keputihan yang berbau busuk, itu kemungkinan kanker rahim. Ya, ada tonjolan-tonjolan di mana itu selalu waspada, terutama mereka yang punya risiko tinggi, yaitu kalau orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek atau saudara kandung ada yang terkena kanker, kita punya risiko seperti itu. Nah, sekali lagi kembali kekebalan tubuh kita bisa ciptakan sendiri, tapi belum tentu juga kuat melawan kanker yang sudah kita idap. Jadi maka itu terapinya sekarang dibuat sistem kekebalan yang diambil dari tubuh kita sendiri, diolah, dimasukkan kembali untuk melawan kanker yang ada. Itu yang mendapat Nobel 2018.
Nah, jadi sekarang kanker akan dicoba dilawan dengan kekebalan sistem imun tubuh alami. Ini tren terbaru. Ya, terbaru. Ya. Jadi, setelah Nobel dapat 2018 5 tahun lalu. Tapi kan gimana dok? Ya di negara maju, ini, bukan coba-coba. Ya, memang dia menemukan itu dan berhasil, maka dapat Nobel. Baik, Ya. baik. Jadi pengobatan yang baru nih ceritanya. Iya, jadi mengandalkan kekebalan. Karena sekali lagi saya bilang tadi bahwa penyebab kanker itu karena kekebalan tubuh kita menurun. Menurun karena apa? Kita kurang tidur, menurun. Ya. Kita kurang istirahat, kekebalan menurun. Kita kurang nutrisi, kurang gizi, kekebalan menurun. Nah, orang-orang yang seperti ini kondisinya itu lebih rentan, lebih vulnerable untuk terkena kanker selain pada usia lanjut. Jadi sistem kekebalan tubuhnya akan dinaik ya, yang akan dibikin dibikin untuk dimasukkan kembali untuk melawan kankernya. Jadi imun terapi namanya. Imun terapi. Jadi di booster dengan imunnya kita betul, sendiri. Betul. Ya dibuat. Ya. Keren banget ya. Gimana Bung Made? Masih mau lanjutkan kuliah untuk jadi dokter Bung? Dia mau pinjam, udah mau pinjam. Saya udah mau pinjam. Kayaknya pengen banget ini. Saya mau ini ya jalan pintas saja. Keren banget ya. Imunitasnya dinaikkan imunitas dibuat dan disuntikan. Nah, tapi ini penting juga Bung soal imunitasnya. Gimana kalau kualitas imunnya juga nggak bagus dok? Apa yang mau dok? Iya bisa dibuat, bisa dibuat. Ya, dibuat si orang tadi. Ya, bisa dibuat. Jadi harus penting ya dari sekarang ya namanya ibarat kita seperti apa Bung ya memasak sesuatu atau membuat sesuatu kan harus ada dari kita bahannya harus sudah harus bagus supaya nanti ketika diproduksi jadi yang bagus kayak Bung Made biasa kalau beli mebel kan ya kayunya kan kayu harus yang bagus supaya menghasilkan mebel yang bagus. Nah kalau kayunya jelek ya nggak bisa menghasilkan mebel yang bagus. Kira-kira begitu Bung Made. Anda setuju Bung? Setuju Bung. Oke, dokter setuju dok? Ya. Oke, tumben setuju. Biasa dilawan mas saya. Oke, sistem kekebalan tubuh ya ini adalah kabar yang baik sekali ya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada tambahan ya. Ada obat-obat dalam kedokteran yang memicu meningkatnya kekebalan tubuh. Misal ketika zaman COVID dulu kan diberikan juga obat-obat pemicu yang kita sebut imunomodulator ya. Jadi ada jenis-jenis obat itu yang merangsang supaya kekebalan tubuh diangkat ya. Nah, vaksinasi itu sebetulnya juga membuat kekebalan ya, itu bisa dirangsang. Tapi untuk kanker belum ada vaksin kanker. Jadi artinya kita secara umum saja semua kekebalan ditingkatkan. Sekali lagi kuncinya gaya hidup ya. Baik. Jadi untuk masyarakat umum sekali lagi untuk kekebalan juga bisa walaupun tidak terkena kanker, belum divonis kanker perlu menjaga kekebalan. Iya, kekebalan kan untuk penyakit yang lainnya juga, kena flu dan sebagainya kita nggak mudah. Jadi orang yang jarang sakit, flu dan sebagainya itu berarti kekebalannya baik. Bagus ya. Oke, baik. Oke, lanjut yang poin ke-6 apa ini dokter? Kanker dan hormon. Jadi ibu-ibu yang ikut KB waspada. Ya, jadi hanya dokter yang bisa memilihkan jenis KB apa. Kalau KB suntik, KB pil, KB susuk itu berarti memasukkan hormon kan. Jadi sebaiknya dihindarkan. Dan dokter yang tahu ibu kontraindikasi tidak boleh memilih yang ada hormon. Karena hormon ini kalau ibu ini punya bakat ya, atau punya bibit kanker, dia akan muncul kankernya. Kasihan kan. Jadi dokter yang tahu, oh ini jangan pakai ini tapi pakai spiral misalnya. Jadi pilihannya lain. Ya, nah, jadi kontrasepsi ya. Kontrasepsi KB itu ya, kontrasepsi. Nah, termasuk juga obat-obat kuat ya, obat kuat. Misalnya laki-laki yang sudah mulai bertambah umur itu kan perlu obat kuat. Ada hormon untuk laki-laki. Nah, kalau dia ada kanker prostat, ada bakat untuk jadi kanker prostat itu dilarang. Kan ada suntikan untuk hormon laki-laki supaya dia lebih perkasa, itu bisa 3 bulan sekali suntik 3 bulan. Biasanya bapak-bapak nanti besok saya kasih besok. Habis ini ya. Iya, jadi ada hormon suntikan 3 bulan, wah perkasa. Nah, tapi kalau ada bakat untuk prostat nggak boleh, nanti prostatnya muncul. Karena prostat itu kan hormon laki yang terlalu aktif. Ya. Suntikan itu deh, termasuk obat-obat kuat juga tadi. Iya, yang sebetulnya obat kuat ya hormon, ya. Tapi yang dijual-jual pinggir jalan itu termasuk tangkur buaya itu bukan itu. Dan biasanya suka salah pakai.
Bagaimana pakainya? Diseduh pakai air panas? Bukan, dililit pakai kawat. Supaya tetap bentuk. Iya. Ini Bung Panden ya suka berburu tangkur buaya nih Bung Panden ya. Ketemu Bung sama buayanya Bung. Buayanya ketemu Bung. Tapi nggak berani ngambil tangkurnya. Ya. Oke, yang keenam adalah kanker dan hormon ya. Alat KB ini perlu ternyata menjadi perhatian nih sama dokter nih. Jadi ini khusus buat ibu-ibu yang untuk KB penggunaan hormon sebaiknya dihindari, Bung. Iya, tadi ini yang disarankan dokter tadi sebenarnya ya bicara dengan dokternya, konsultasi. Ya. Jadi jangan melihat ada tetangga pakai KB ini, udah saya ikut pakai itu aja gitu. Itu jangan gitu karena setiap orang itu kan beda-beda. Aku gitu. Bung, nggak pakai yang kayak gitu-gituan Bung Panden. Sama Bung, saya juga nggak pakai dok. Iya, tidurnya pisah. Beda ranjang ya. Iya. Kalau Bung Panden ini jelas dok, saya udah tahu jurusnya beliau. Itu namanya keran kebuka, ember ditarik. Begitu ya. Jadi udah ngerti lah dok. Itu tingkat tinggi. Kadang kerannya belum kebuka udah ditarik. Udah. Oke, baik ya. Poin kelima tadi dalam hal 8 hal penting tentang kanker ya. Yang kelima tadi di awal dokter sudah masalah imunitas mengenai kekebalan tubuh ya. Yang keenam barusan tadi kita kupas adalah kanker dan hormon ya. Jadi sekali lagi penting ya. Ini tidak selain KB tadi juga hormon untuk perkasa, apalagi dok yang semua yang termasuk ada kaitannya dengan hormon. Jadi ini harus waspada ya. Wanita itu ada jenis kanker dan tumor yang dependen pada hormon kewanitaan. Jadi estrogen ya. Jadi hormon wanita itu estrogen. Jadi ada jenis-jenis kanker dan tumor yang bergantung karena dia masih aktif hormon estrogennya. Jadi kanker ini, tumor ini muncul sebelum menopause. Jadi ketika menopause kan estrogennya sudah rendah, sudah kurang, tidak muncul. Jadi sekali lagi waspada karena bakat alam punya hormon estrogen, kalau dia punya bibit kanker dia akan muncul. Termasuk kanker payudara, ya kanker indung telur, itu kan terkait dengan hormon estrogen, kewanitaan, feminin. Baik. Oke, lalu catatan yang ketujuh. Apa ini dokter? Apa semua kanker bisa diobati? Tadi saya sudah sampaikan tergantung jenis kankernya, ya, tergantung stadiumnya. Jadi selama dia masih awal dan jenisnya bukan jenis yang sangat ganas, itu masih bisa diobati. Jadi hikmahnya apa? Pesannya apa? Bahwa hati-hati, terutama mereka yang punya risiko tinggi untuk terkena kanker, waspadalah, ya, karena gejala awal ini sering-sering tidak nyata, tapi biasanya tumor atau kanker itu gejalanya nyata. Buang air berdarah, kencing berdarah, batuk berdarah, ya. Kemudian kencing misalnya karena prostat itu tersendat 3 kali, terbangun malam hari karena kencing, itu waspada. Ya, kemungkinan prostat ya kankernya. Terus pada wanita kalau dia keputihan yang tiba-tiba muncul dan keputihannya bau busuk, itu kanker leher rahim, ya. Jadi ini yang mesti diwaspadai. Indikator awal ya. Ya, gejala awal. Lumrah kan dok ya, keputihan. Oh tidak, keputihannya bau busuk. Bau busuk. Iya, kalau biasa kan bau amis. Ini bau busuk, berarti ada kebusukan dalam rahim. Nah, laki-laki kanker prostat itu 3 kali buang air kecil setiap malam, terbangun 3 kali minimal, itu kita curiga itu sudah membesar prostatnya. Nah, prostat membesar, apakah dia tumor atau kanker? Ya diperiksa. Ya. Untung aku malam cuma 2 kali, Bung, bangun, Bung. Iya. Orang tidurnya jam 3. Iya. Baik, oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, Bung, soal ini masih ada 1 poin lagi yang akan diungkap, tapi kita kasih jamu tetes kita pengen lewat ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih.
M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Lanjut lagi dialog kita dalam topik 8 hal penting tentang kanker ya. Tadi sudah dibahas pada sesi sebelumnya, yaitu mengenai apakah semua kanker bisa diobati. Ternyata tergantung ya dengan jenis kanker dan waktu ya dan stadiumnya ya Anda mendeteksi kanker tadi. Baik, sudah poin ke-7. Ini adalah poin terakhir nih Bung Pandey yang tentunya penting juga untuk diungkap ini Bung. Iya, rasanya 7 udah sangat banyak, sudah begitu banyak hal, tapi tetap akan kita coba sampaikan karena memang kita akan mengungkap 8 hal, walaupun dari apa yang disampaikan Dr. Handrawan sebenarnya tidak hanya 8, masih banyak lagi gitu ya. Tapi fokus ke 8 ini saya pikir menjadi suatu hal yang yang baik untuk kita juga menjadi suatu pengetahuan untuk kita, untuk anak-anak dan juga untuk para pendengar kita, Bung. Apa dok? Poin ke-8 ini. Ya, vitamin dengan antioksidan ya. Cuma yang salah kaprahnya itu kalau orang sudah terlanjur kanker ya, itu percuma diberikan antioksidan, percuma ya. Jadi selalu ada anggapan, oh ini bahan ini mengandung tinggi sekali antioksidan, bisa untuk obat kanker, tidak bisa. Jadi vitamin itu, multivitamin itu sebagai saya ungkapkan bahwa tubuh kita tuh membutuhkan banyak sekali vitamin dan mineral. Jadi kalau dia kurang, sistem kekebalan itu juga memerlukan vitamin dan mineral. Kita tahu waktu ketika COVID itu mengandalkan daya tahan tubuh supaya meningkat. Vitamin D misalnya, D3 itu perlu, ya, zinc itu perlu. Jadi kalau anak-anak misalnya sering terinfeksi, anak sekarang pemberian waktu zaman saya sekolah belum, sekarang diberikan zinc, ZN, mineral zinc. Jadi zinc D3 itu perannya besar untuk kekebalan tubuh. Jadi bukan seng atap seng ya, kalau atap seng potong-potong dipotong-potong. Oh itu. Tapi ZN ya. Ini penting ya. Penting. Nanti nanti potong-potong seng. Dengar yang di daerah kawan-kawan kita kan ngambil ke atap lagi. Di amplas di kerok gitu kan ya, bukan zinc itu ya. Bukan zinc. ZN ini adalah nama dari rumus mineral. kimia mineral seng ya, untuk seng tadi. Jadi bagi mereka yang pengen daya tahan tubuhnya meningkat, banyak-banyaknya makan seng. Yang mengandung seng dan tadi D3. Ya. Ketika Baik. COVID ya. Untuk yang seng makanan ZN tadi jangan seng Bung. salah ya. Nanti salah. Apa dok makanan yang Anda rekomendasikan dokter? Ya biasanya banyak dalam produk laut ya. Kerang ya dan semacam. Produk laut itu sengnya tinggi. Nah termasuk juga laki-laki itu prostat itu paling tinggi kandungan sengnya. Jadi ada anggapan kalau kita mau prostatnya sehat itu makan seng lebih banyak. Jadi ada dijual ya itu di Amerika, di mana kita di sini bisa beli juga seng khusus seng aja ZN. Ya. Jadi seng itu penting. Nah sekarang kalau anak-anak sering diare, infeksi itu obat-obat puyer juga ditambahkan seng. Ya. Jadi ini sekaligus sebuah clue ya buat yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh. Sekali lagi zinc dan vitamin D adalah satu asupan yang bisa menjadi pilihan kita ya. Gimana dengan jamu dok? Jamu ya sebetulnya kunir ya. Sekarang yang rame di dunia itu kan kukurmin. Tapi kurkumin yang konvensional itu penyerapannya kurang ya. Artinya diminum seberapa cuman diserap separuh. Nah, lalu ketemu bentukan baru yaitu biokurmin. Biokurmin ini diserap 100%. Nah, sekarang sudah menjadi fitofarmaka ya, artinya sudah jadi obat. Obat. Nah, ini mendunia kalau Anda buka di Google biokurmin yaitu ternyata punya efek anti kanker atau juga bukan anti, dia mengobati kanker. Jadi terapi kanker. Jadi tapi nggak cukup kita makan kunyit diparut ya, diminum itu nggak cukup. Karena memang yang namanya fitofarmaka itu sudah diisolasi ya, diisolasi, kemudian dipisahkan zat berkhasiatnya, dibuang yang tidak berkhasiat, diukur secara farmakologi berapa dosis berkhasiatnya. Jadi kalau kita makan berapa siung dari kunir, berapa itu kan nggak cukup. Seperti juga vitamin C harus 10 jeruk setiap hari baru cukup untuk
kebutuhan setiap hari tubuh. Kan kita nggak mungkin makan 10 jeruk misalnya. Nah kunir juga begitu, termasuk bawang putih pun hanya makan 1 siung nggak ada artinya. Mungkin perlu 5-6 siung untuk 1 kali minum berhasiat. Nah kunir pun begitu, sudah ditera oleh farmakologi, dihitung berapa dosis efektifnya. Nah itu sudah dijual dalam bentuk itu. Dan sekarang ada kunir buatan Jepang ya, yang untuk untuk terapi kanker. Ya. Okay. Gimana dengan jamu-jamu seperti kita yang ekstra ya, fermentasi ini ya, kan juga punya teknologi yang bagus sekali Betul. Dok. Untuk, jadi semua yang fermentasi, tape, apapun yang difermentasi itu menyehatkan, terutama untuk pencernaan. Karena pencernaan kita itu paling banyak menampung bahan-bahan karsinogenik penyebab kanker. Jadi itulah makanya harus dikuatkan. Ya banyak jamu-jamu yang menguatkan, termasuk yogurt ya. Yogurt itu jadi susu ya, fermentasi. Ya. Tape, tempe termasuk makanan yang bermanfaat, termasuk untuk kanker karena dia fermentasi. Oke, gimana Bung Pandi, Anda di poin ke-8 nih, apa peran jamu kita nih Bung untuk kanker ini Bung Pandi? Ya tadi bagaimana mencegah sebenarnya, bagaimana dia posisinya lebih kepada bagaimana mencegah jangan sampai terjadi kerusakan sel ya, mengakibatkan banyak termasuk juga untuk kanker. Begitu juga dengan untuk menjaga supaya kita tidak diserang oleh penyakit-penyakit lain. Artinya daya tahan tubuh itu penting untuk segala hal ataupun segala penyakit yang bisa masuk. Selama daya tahan tubuh kita bagus, maka tubuh kita akan cepat merespon masalah-masalah ataupun bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini pentingnya makanan dan juga jamu tetes kita, Bu. Gitu. Apalagi tadi banyak mengandung antioksidan ya, dan juga tadi ini termasuk jamu kita ini bukan simplis ya, bukan di prosesnya ada fermentasi, tadi ya, ada juga yang diekstrak. Artinya memang udah dengan teknologi yang bagus untuk mengambil senyawa-senyawa aktifnya. Dan ini yang sering kita juga sampaikan bahwa kalau misalnya makan jahe atau membuat jamu dengan temulawak dan sebagainya tidak bisa gitu dengan digodok lewat proses teknologi, sentuhan teknologi inilah yang memungkinkan kita bisa mendapatkan saripati dari herbal-herbal tadi dalam dosis yang lebih besar tinggi, lebih tinggi ya, tanpa harus kita makan berkilo-kilo bahan bakunya tadi, ya. Begitu ya kira-kira Dokter Handrawan ya? Iya, jadi farmakologi itu menghitung menakar berapa perlunya supaya memberikan efek. Ya kalau efek itu kan farmakologis, jadi berapa gram, berapa miligram. Nah itu yang lebih tepat. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan cara tradisional. Zaman dulu Prof. Hembing itu kan 1 lembar daun ini 3 lembar, itu nggak bisa. Ya. Semua jadi harus lewat sentuhan farmakologis dihitung. Baik ya. Eksak. Oke. Gimana Bung, dari 8 hal penting seputar kanker yang kita bahas hari ini pada sesi kedua tadi kita sudah kaji. Kita sarikan lagi ya 8 hal penting tadi ya. Yang pertama apa nih Bung Mande? Yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa membedakan, artinya membedakan, jangan kita menganggap bahwa semua benjolan itu langsung kanker. Kita juga harus tetap butuh pihak, terutama tentu dalam hal ini adalah dokter untuk memastikan. Namun tetap ketika ada benjolan-benjolan yang tidak alami itu harus kita waspadai. Baik, itu yang pertama ya. Baik, yang kedua apa nih Dok? Biar dokter saja yang bisa mensarikan ini. Untuk yang poin kedua adalah tadi adalah masalah dapatkah kanker dicegah gitu. Baik, bisa ya. Ya, tadi apa yang disampaikan dokter kan bisa dengan tentu catatan masalah makanan kita, bagaimana kita mengatur makanan dan juga lingkungan kita harus dijaga dengan baik. Baik. Gitu. Tadi aku nanya ke Dokter Handrawan, kok Bung Mande yang jawab? Iya, saya soalnya. Tadi saya dulu mau pinjam bajunya soalnya. Nah, sekarang ke dokter ya. Yang ketiga apa Dok? Masalah imun. Imun ya. Ya, imun. Sekali lagi kanker itu muncul karena imunitas menurun. Kedua, sekarang penemuan baru bahwa imunitas itu justru untuk terapi. Kalau dulu untuk pencegahan, sekarang bisa untuk terapi. Baik ya. Oke, yang keempat, diet dan kanker. Diet, ini masalah diet ini dan juga kanker ya. Bisa untuk kanker ya. Baik, yang lalu yang kelima adalah? Yang kelima tadi adalah sistem kekebalan tubuh. Ya. Gitu ya Dok ya? Jadi sistem kekebalan tubuh ini adalah tren sekarang yang digunakan untuk melawan kanker, mengobati ya. Sembuh itu Dok ya, bisa ya. Oke ya, mudah-mudahan temuan baru ini menambah kemajuan dunia kedokteran, dunia medis untuk melawan kanker tadi. Ya. Karena ini kanker ya. Baik, yang keenam adalah soal kanker
dan hormon. Ya. Tadi dokter soroti ya dok ya, terutama soal alat-alat kontrasepsi ya, terutama yang mengandung hormon ya, pil, suntikan dan susu. Oke. Lalu yang ketujuh adalah apa nih Bung Made? Yang ketujuh tadi apakah semua kanker dapat disembuhkan? Gitu. Sembuh Bung, bisa. Ya tergantung ya. Jadi ada jenis kanker yang masih stadium awal tapi sudah tidak mungkin disembuhkan. Yang sudah menyebar metastasis juga tidak bisa disembuhkan. Jadi dari awal kita harus tahu, betul, harus sadar, cermat, curiga ya. Jadi lebih baik dari awal tuh udah parno aja gitu ya dok. Ada benjolan ini Bu, ini kenapa? Daripada diam-diam ini nggak mau periksa segala macam. Ya kalau laki parno, laki perempuan parni ya. Yang ke-8 Bung. Ini adalah peran kembali daya tahan tubuh Bung. Ya, dalam vitamin hal ini dokter, dan antioksidan tadi menyoroti vitamin ya, vitamin D dan zinc. D3 dan zinc ya. D3 ya lebih spesifik lagi dok ya. D3 dan zinc ini tentunya ini adalah punya peran untuk melawan kanker. Saya lupa sebut faktor lingkungan selain radikal bebas, polusi udara, juga matahari ya. Hati-hati dengan matahari yang di atas pukul 2, itu matahari yang panas bikin kanker kulit. Di negara tropis seperti kita kanker kulit tinggi karena kena matahari. Jadi matahari itu bikin kanker kulit. Jadi di wajah tiba-tiba ada hitam itu kanker, hati-hati. Dan itu ganas. Jadi nggak boleh keluar rumah di jam 2-an gitu dok? Iya. Hati-hati. Bukan resiko. Mereka petani ya, pengayuh becak ya. Pemotor kayak kita, pesepeda jam siang-siang keluar. Iya. Jadi harus pakai selimut kepalanya. Ya nggak gitu juga. Pakai payung Bu. Pakai payung kan bisa. Topi caping kan bisa dok. Oh jadi matahari ya? Matahari. Karena soalnya memang sekarang nih makin panas Bung Pade dokter ya. Karena sengatan matahari yang makin tajam dan juga karena matahari buka di mana-mana dok. Betul ya. Jadi banyak. Yang lain tutup. Jadi yang tadi makanya makin panas gitu ya. Baik. Nah ini satu hal untuk menutup dialog ini Bung Made juga dokter ya. Yang jarang sekali kita ketahui sebenarnya orang kanker tuh yang dia rasakan tuh apa sih dok? Sakit, demam, panas, gatal atau apa sebenarnya dokter? Tergantung fungsi ya. Jadi kalau mengenai organ tertentu fungsi paru-paru terganggu, sesak nafas. Kalau dia pencernaan, gangguan buang air. Sering buang air atau sembelit dia bolak-balik seperti itu. Jadi kalau pola buang airnya 1 hari sembelit, 2 hari diare. Nah itu pola itu kan berubah, itu waspada. Ya, pada wanita perdarahan yang di luar waktu haid, itu waspada. Keluarnya keputihan yang bukan keputihan biasa tapi berbau busuk. Ya, kalau dia di otak ya mungkin ada gangguan seperti stroke. Ya, kalau tiba-tiba stroke padahal dia tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, itu waspada. Jadi tergantung di mana organnya, gejala yang muncul di situ. Ya. Dari Bung Made apa Bung? Dari topik bahasan ini yang Anda bisa tarik hikmahnya Bung? Ya tentu bagaimana kita mencegah ini sangat penting dengan apa yang bisa kita lakukan ya, terutama dari pola hidup kita. Tadi semuanya saya rasanya lebih banyak kepada pribadi masing-masing. Bagaimana kita bisa mengontrol apa yang kita konsumsi, bagaimana kita mengontrol perilaku kita, itu sangat penting. Nah, ya. Dan tadi bahwa antioksidan atau vitamin atau itu tadi semua herbal atau jamu tidak bisa melawan kanker apabila itu sudah terkena saat. Jadi harus dimulai jauh hari ini Bung ya dok. Untuk pencegahan ya, jauh hari. Bukan untuk terapi. Kecuali kunir mendunia karena menjanjikan untuk terapi. Baik, jadi ini penting ya buat Bapak Ibu semua kita pahami. Semoga dialog hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan buat kita semuanya. Dan Anda Bapak Ibu yang menyimak dialog ini 8 hal penting seputar kanker ini menjadi bekal pengetahuan kita ya. Agar lebih paham dan lebih cerdas mengenali dan melawan kanker. Karena sampai saat ini dokter ya betul ya dok ya, kanker tuh belum ada obatnya dok ya. Ada obatnya. Tergantung kalau di awal ada obat. Misal payudara sekarang sudah sangat canggih. Kalau stadium awal, cuman salahnya kekeliruan Pasla Kapra itu pengobatan ke orang pinter ya. Saya pesankan kanker jangan dibawa ke orang pinter. Bukan saya menafikan, tapi
kedokteran sudah menemukan banyak obat. Nanti terlambat, kalau terlambat menyesal. Kalau udah stadium 2-3 sudah menyebar, nggak ada obat. Jadi kata tukul Bung Made, ikan cepat ikan gabus. Makin cepat makin gabus. Gabus. Iya. Terima kasih untuk bersamanya. Sampai jumpa lagi di Talkshow Indonesia Sehat bersama Dr. Handrawan Nadesul. Jangan lupa jamu tetesnya diminum secara rutin.